Halo, sudah live ya? Sambil tunggu teman yang lain. Udah lama nih, terakhir live kayaknya 2 bulan yang lalu ya. Ah, ah, belum ada yang join. Sambil tunggu ya, yang join ya. Halo Nur Imam, Izul Zanzan. Halo, apa kabar semuanya? 2 orang yang sudah join. Kita mau bahas ini ya, saham US versus saham Indonesia. Sambil nungguin bintang tamu kita ya, Mr. Ray. Kalau ada pertanyaan boleh kita dulu dong. Teman-teman boleh tinggalkan di kolom komen atau kolom question ya. Silakan. Saham Indonesia versus saham Amerika. Nah, bedanya apa? Teman-teman di sini 3 orang ini sudah invest di mana aja nih? Ayo. Sudah invest di mana aja teman-teman? Di kolom komentar dong. Kita ngobrol-ngobrol bentar ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain join. Saham Amerika versus saham Indonesia. Ya, pasti ada bedanya tuh. Pasti juga ada plus minusnya. Jadi semua hal ya, semua hal nggak cuma saham ya teman-teman ya. Itu ibaratnya seperti baterai. Jadi ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Nggak bisa kita mau cuman ambil enaknya saja. Benar? Setuju ya teman-teman ya? Nggak bisa kita cuman mau ngambil enaknya saja. Begitu juga saham-saham yang mau kita investasiin gitu loh. Jadi ada saham US, ada saham Indonesia. Tentunya masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ya, nanti akan kita bahas secara detail, secara lengkap bersama dengan Bro Raymond ya. Bro Raymond ini seorang influencer juga. Kalau teman-teman yang sudah follow tips investasi lama pasti tahu beliau. Ya, namanya IG-nya Erbona Kapfi kalau nggak salah. Ya, agak susah memang. Cuman ya itu namanya dia ya gitu, jadi ya mau gimana lagi, dia lebih pilih nama itu. Kalau saya kan tips investasi enak ya, gampang diingat ya. Teman-teman kasih kasih komen dong, kasih respon dong, mungkin suara saya kurang jelas atau gimana. Blitar hadir, halo Beser Sony ya, Beser Sony dari Blitar. Kalau saya dari Surabaya, sama-sama Jawa Timur kita ya. Nah, jadi kalau saya sendiri ya teman-teman ya, saya mulai investasi itu dari tahun 2014. Instrumen yang saya kenal pertama itu justru saham US, saham Amerika. Hello Piyanudin, apa kabar ya? Justru saya mulainya dari saham US teman-teman, bukan dari reksadana atau deposito apa-apa, enggak. Jadi mulai dari saham US tahun 2014. Pertama kali waktu itu saya trading ya, bukan investing. Bedanya apa? Kalau trading itu kita jangka pendek. Kita mau memanfaatkan volatilitas harga kenaikan dan penurunan saham. Jadi kita jangka pendek, kita mau masuk di harga rendah, keluar di harga tinggi. Tapi karena saya tradingnya di option, ya stock option teman-teman, bukan binary option ya, itu totally different. Jadi stock option sama binary option itu beda. Memang kata-katanya ada yang sama, satu huruf, satu kata option, tapi itu dua instrumen yang berbeda. Ya, saya tradingnya awalnya dulu di stock option. Jadi uh, jadi kita bisa prediksi naik atau bisa prediksi turun. Enaknya itu kalau di stock option. Cuman ya selalu ya setiap hal itu ada enaknya, ada enggak enaknya. Enaknya apa, Mister? Kalau stock option itu kita bisa prediksi, kalau kita prediksi harga bakalan naik, kita bisa beli dulu, terus ketika harganya beneran naik kita jual.
pretty standard ya, sama seperti kalau kita jualan barang, jual emas, jual rumah, jual apapun itu, kalau harganya naik kita bisa ambil untung. Tapi uh, kalau harganya turun kita juga bisa ambil untung teman-teman. Jadi ketika kita bisa, kalau kita bisa mengolah data, terus kita muncul analisa bahwa saham Apple misalkan ya, Apple atau Facebook atau Google itu kita prediksikan bakal turun, kita bisa beli option untuk beli turunnya. Sehingga ketika sahamnya beneran turun harganya, kita bisa ambil profit di sana. Ya, beda stop option. Bukan stop ya, stock, stock, C, C, S, T, O, C, K, stock. Stock kayak stok barang itu loh, stock option itu loh, sama. Stock option. Nah, stock option itu derivatifnya daripada saham US, ya. Jadi ketika harganya turun, kita bisa ambil untung. Tapi tidak saya sarankan ya teman-teman ya, karena kalau teman-teman mau trading stock option, itu saya sarankan teman-teman sudah sudah familiar dulu sama stoknya, baru optionnya. Nah nih bintang tamu saya sudah datang nih, ganteng banget bro, makin ganteng Halo aja bro, lu. Iya, apa kabar nih? Mimin juga makin ganteng nih. Waduh, iya, makin glowing ya. Kita terakhir kapan? Terakhir live kapan, bro? Bulan Agustus Eh, kalau nggak salah ya. iya, kayak udah gak lama sih. Iya, itu waktu waktu saya kena COVID dulu ya. Jadi COVID Mm-mm. gelombang kedua tinggi-tingginya. Jadi kita terakhir live di sana. Nah, eh, di Jakarta gimana? COVID aman ya? Sekarang sih masih aman sih. Mudah-mudahan terus Masih aman. aman. Iya, kita di sini di Surabaya kayak nggak COVID-COVIDan sudah. Jadi aktivitas sudah seperti hampir seperti normal. Orang-orang ke mall apa. Saya kemarin malam ke mall, mallnya rame. Oh gitu. Itu padahal mall dekat rumah. Mall yang Hmm, seharusnya mall yang pilihan kedua gitu loh, bukan mall yang lebih besar. Kalau yang lebih besar mungkin jaraknya sekitar 15 menit, ini jaraknya 5 menit dari rumah. Itu rame banget, Bro. Jadi orang-orang mungkin sudah stres, mungkin sudah ya they need to melakukan refreshing seperti itu. Nah, ini gini, Bro. gimana bro? Kemarin banyak banyak yang nanya nih sama saya ya di Instagram tips investasi dan mindset duit gitu loh. Kan saya sering posting tuh tentang saham Amerika, saham US, saham Wall Street. Wah, Hmm. banyak ya namanya keren-keren ya. Saham Wall Street, Amerika, US, NYSE, wah apapun itu ya. Intinya saham-saham itu yang kita perbincangkan itu adalah saham-saham seperti Apple, Google, Facebook, Tesla yang lagi banyak diperbincangkan ya. Nah, mereka itu penasaran gitu loh bro. Min, enak mana Min? Trading saham US atau trading saham Indonesia gitu loh. Nah, dirimu ini kan udah lama nih ya, cemplung di market Indonesia ya. Bahkan kalau nggak salah kamu punya sertifikat ya, bro ya. Iya. Apa apa WPPE sertifikatnya sama mungkin WMI. WPPE WPPE sama sama WMI. dan WMI. Wah, mantap tuh. Jadi apapun yang kamu sampaikan sekarang ini nggak cuman berdasarkan opini ya, semuanya ada dasarnya juga. Nah, gini nih, eh, jadi ada sebagian orang nih, Pre, yang memang belum pernah investasi sama sekali di saham. Bingung, enaknya lokal atau loh, kok hilang? Ya, jadi apa teman-teman banyak yang bingung ya, terutama yang masih belum pernah sama sekali invest di saham, itu bingung. Enaknya investasi di mana ya, di Indonesia lokal atau di Amerika, di New York, di Wall Street gitu loh. Mana? Nah, Sorry tadi putus bro. iya, biasalah. Nah, jadi audiens tips investasi ini terbagi dalam beberapa kelompok, Bro. Ada yang belum pernah trading belum pernah investasi saham sama sekali, bingung, enaknya start from US atau lokal ya, Kak ya? Ada yang tanya gitu.
Terus Hmm. ada juga yang sudah saham lokal. Kira-kira kalau sama saham US sama saham lokal bedanya di mana sih? Nah, ada yang gitu. Dan juga beberapa ada yang juga seperti saya, start mulai dari saham US. Hmm. Kepingin coba-coba saham Indonesia. Kira-kira gimana sih? Saya ini sudah terbiasa investasi di saham-saham US Amerika. Kalau saya mau coba cemplung di saham lokal Indonesia, kira-kira gimana nih? Nah, mungkin untuk kamu bisa kasih garis besarnya dulu, bro, sebelum kita. Ini beberapa sudah ada yang nanya nih, jadi pertanyaannya sudah uh, tadi malam sudah saya rangkum. Jadi sebelum kita ke pokok pertanyaan ini sama pokok bahasan, mungkin kamu bisa kasih uh, terutama tentang saham lokal dulu ya. Terutama tentang saham lokal mungkin kamu bisa kasih ini dulu, bro. Opening gitu biar seperti mereka nggak penasaran. Silakan, bro. Oke. Ya, sebenarnya sih investasi saham di mana aja tempatnya sih sebenarnya hampir sama ya. Itu kan konsepnya adalah saat kita investasi saham, kita investasi ke bisnis ya kan. Nah, paling bedanya kalau investasi saham lokal sama saham US, berarti kalau saham lokal ya pasti bisnisnya di Indonesia gitu kan. Kalau saham US bisa jadi bisnisnya di luar US, kayak misalnya apa saham Alibaba gitu kan, dia terdaftar di saham US gitu kan, di bursa saham US, tapi Di bisnisnya di NYSE ya. US gitu kan, bisnisnya itu di China gitu kan, di Tiongkok. Ya. Sama halnya dengan Telkom juga, Telkom Indonesia ini kan juga ada juga sebenarnya terdaftar Ya. di bursa saham US gitu. Jadi kita ngomongin antara bursa itu sebenarnya cuma soal listingnya aja, terdaftar di mana. Karena satu bisnis bisa terdaftar di berbagai macam bursa gitu kan. Kayak contoh tadi, Telkom yang terdaftar di Indonesia juga terdaftar di bursa saham Amerika gitu kan. Makanya kalau kita mau beli saham Telkom sebenarnya bisa dari dua-duanya. Walaupun pasti kita sebagai orang lokal Indonesia kalau mau beli Telkom ya lebih gampang lewat bursa saham Indonesia gitu kan. Karena pertama kita belinya dalam rupiah gitu kan uang yang kita punya kan juga dalam rupiah kan, dari kerja kita ya kan, dari manapun income kita kan rupiah, nggak perlu kita tukar dulu tuh ke dolar gitu kan. Itu keunggulan pertama. Jadi uang yang kita pakai bisa langsung bisa kita langsung beli sahamnya. Terus keunggulan kedua adalah kita lebih ngerti dengan situasi dan kondisi tentang di mana bisnis itu beroperasi gitu kan. Kayak gini deh, kita sebagai orang Indonesia pasti lebih ngerti kan bagaimana orang Indonesia berbisnis gitu kan. Kita lebih ngerti budayanya, kita lebih ngerti Ya. praktisnya gitu. Kayak bisnis seperti apa Kebiasaannya. yang sukses di Indonesia, kita lebih bisa nebak lah dibandingkan kalau orang Amerika yang melihat bisnis di Indonesia gitu kan. Orang Amerika ngeliat bisnis di Indonesia bisa jadi salah penilaian gitu kan. Yang menurut dia bagus ternyata di Indonesia nggak berkembang gitu kan. Kenapa? Karena balik lagi budayanya berbeda gitu kan, juga marketnya berbeda dan sebagainya. Makanya itu kelebihan kedua. Dan mungkin kelebihan ketiga adalah saat kita invest di bursa saham lokal gitu kan, kita itu berarti investasi di perusahaan Indonesia gitu kan, yang pasti bisnisnya beroperasi di Indonesia gitu kan. Nah, saat kita berinvestasi di bisnis yang beroperasi di Indonesia, saat itu kan sebenarnya kita membantu perusahaan-perusahaan ini untuk memproduksi barang dan jasa ya kan. Misalnya contoh ada perusahaan ya kayak tadi deh, contoh yang tadi kita sebut ya, Telkom gitu kan. Saat kita investasi Telkom itu kan berarti kita berkontribusi terhadap perkembangan dari Telkom ya kan. Apa produknya Telkom? Produknya Telkom adalah jasa telekomunikasi utamanya gitu kan. Kayak misalnya Telkomsel, terus IndiHome dan sebagainya. Nah, karena ada kita sebagai investor sehingga Telkom ini bisa berkembang ya kan. Oleh karenanya banyak rakyat Indonesia yang juga ikut merasakan manfaatnya gitu kan. Nah, itu juga salah satu kelebihan kita invest di saham lokal. Jadi kita bisa memberikan manfaat juga bagi orang-orang di mana kita tinggal, which is di Indonesia gitu kan. Nah, sebenarnya invest di itu kan soal kelebihannya. Sebenarnya invest di saham US atau saham lokal nggak beda jauh sebenarnya praktisnya gitu kan. Kayak tadi saya bilang, bedanya cuma kita bikin akunnya di mana gitu kan. Kalau kita bikin akunnya di Indonesia, ya itu yang disebut saham lokal gitu kan. Tapi kalau kita bikin akunnya di Amerika gitu misalnya, itu berarti saham luar gitu kan, saham US. Nah, selain itu
itu kan juga nanti ada beda regulasi ya kan. Kayak di Indonesia yang regulasi siapa? Ada Bursa Efek Indonesia, ada OJK, dan lain-lain gitu kan. Nah, oleh karenanya pasti aturan-aturannya pun agak sedikit berbeda. Walaupun sebenarnya mirip, kebanyakan mirip. Tapi mungkin batasan-batasannya agak sedikit berbeda. Terus juga kayak pajaknya berbeda gitu kan. Nah, itu juga mungkin kelebihan juga dari saham lokal adalah pajaknya lebih kecil dibandingkan kalau kita invest di saham luar gitu. Terutama untuk pajak capital gain ya. Gitu sih. Yes. Oh gitu ya. Jadi sama aja sebenarnya ya, nggak beda-beda jauh ya. Jadi buat teman-teman yang belum mulai investasi, sebenarnya kurang lebih sama sih, cuman bedanya lokasinya, gitu ya bro ya. Lokasinya berbeda, yang satu di Indonesia, yang satu di Amerika. Kalau saya dulu waktu pertama kali ya, kalau Bro Re tadi bilangnya kalau di Indonesia, kalau kita invest di saham lokal Indonesia kan enak. Jadi apapun yang terjadi di sini kita tahunya lebih cepat. Benar ya? Karena kalau dari berita-berita internasional kita tahunya cuma bisa baca dari internet. Iya kan? betul. Itu kan source yang ya walaupun itu kadang memang cepat, cuman ya ada sedikit delay tentang translation ke Indonesia, dan itu pun juga kalau kita mengandalkan Indonesia juga berita-berita yang isinya bahasa Indonesia, translation-nya belum tentu benar juga. Nggak enaknya itu. Cuman gini ya, kenapa kok saya lebih cenderung untuk ke saham US gitu loh? Karena nomor satu itu cinta pertama saya ya. Gimana kalau yang namanya first love itu susah lupanya. Setuju teman-teman? Ada amin? Makanya. Iya, bahaya ya, bisa CLBK dan lain-lainnya. First love. Saya pertama jatuh cinta sama dunia investasi ya dengan saham US. Dan saham yang pertama kali saya beli adalah, bisa tebak? Apa ya? Berserotonin? Enggak ya, mahal. Netflix bro. Ya? Apple. Hah? Netflix. Oh, Netflix. Oh, I see. Iya. Jadi saya dulu 2014 Berkshire Hathaway dulu harganya masih 300.000 dolar. Sekarang 450.000 terakhir saya ngecek. Mungkin sekitar 2 bulan kemarin. Lebih mahal lagi. 450 itu kira-kira berapa ya? 6M ya. Satu saham doang ya. Ya. Jadi teman-teman buat perbandingan ada salah satu saham di Amerika itu namanya Berkshire Hathaway ya. Yang punya adalah Om Warren. Satu lembar sahamnya itu 450.000. Ya benar ya, 450.000 US dollar atau sekitar 6M. Satu lembar, bayangkan teman-teman. Ya, gila ya. Gitu ya, ada yang beli ya. ya ada yang beli loh. Ya, ada. Karena yang punya Om Warren. Oh ya, fun fact juga nih, Bro. Kamu pernah iseng-iseng cek websitenya Berkshire Hathaway? Pernah. Itu kan kayak website jadul banget. Ya. Jadi ini ya teman-teman ya, mumpung kita bahas Berkshire Hathaway, ini aku lupa how to spell it ini. Ya. Gimana sih tampilan website saham yang satu lembarnya itu 6M rupiah ya, bisa beli 4 rumah. Cuman kayak gini, ini ya. Ini ya. Bener ya, Berkshire Hathaway ya, tampilannya gini. HTML doang ya. Tuh. Beneran, ini beneran teman-teman. Ini beneran ya. Websitenya, company-nya Om Warren itu cuman gini. Bayangkan. Nggak tahu ini jualan apa ini ya. Insurance kayaknya ya. Paling gede sih insurance. Ya, masih. Cuma jualannya juga nggak lewat website situ. Masih lebih keren bonakavi.com ya. Anjay. Ya. Jadi memang mungkin Om Warren nggak musingin ini ya.
Orang-orang juga pasti sudah tidak menilai dari apa namanya, dari kulitnya doang, dari covernya doang. Nah, jadi balik lagi ya ke saham US ya. Kenapa kok saya lebih cenderung condongnya ke saham US? Karena ini teman-teman, produknya itu melekat di diri saya. Setuju enggak? US kan jauh, company-nya jauh. Enggak loh. Enggak loh. Nih apa nih? Tuh kan? Ini company-nya yang bikin apa, bro? Apple, bro. Apple kan, iya. Jadi kita sebenarnya jauh. Isinya ada apa tuh? Ada huruf F yang warna biru tuh, apa tuh? Facebook. Facebook, Twitter, ya. Ini isinya yang ada di sini nih, hampir semuanya itu bisa kita investin di sahamnya. Seperti yang lagi rame sekarang apa, teman-teman, yang baru ganti nama tuh? Meta. Nah, tuh Meta. Meta itu nggak cuma Facebook ternyata ya. Nvidia juga, Roblox juga. Ada yang suka mainan Roblox? Ada loh sahamnya, bisa dibeli loh. Nah, dan nggak cuma saham teknologi teman-teman ya. Kalau ngopi biasanya di mana, bro? Ngopi-ngopi cantik gitu, bro. Starbucks. Nah, tuh kita bisa beli juga tuh sahamnya. Starbucks. Kalau makan. Fast food. McD. McDonald ada juga. McDonald minumannya apa? Soda itu yang paling terkenal warnanya Coca-Cola. kayak itu. Pepsi. Nah. Tebak-tebakan. Iya, semuanya ada, bisa kita beli sahamnya. Gitu ya. Dan juga banyak juga teman-teman. Jadi kalau mau investing di Amerika itu ratusan bahkan ribuan ya. Sahamnya itu ribuan. Kita bisa mulai milih dari saham-saham yang populer, consumer, teknologi, yang harganya ratusan dolar. Dan juga saya kemarin baru nemu, bro. Apa tuh? Saham yang akan saya beli, akan saya hold forever. Apa tuh? Pernah dengar Zynga? Oh, ini yang game-game di Facebook itu ya? Yes, game-game mobile. Saya kemarin baru dapat info dari teman yang ada di luar. Lu coba perhatiin ini, Devik. Nah, gitu ya. Jadi saya selidiki, bagus juga gitu loh. Karena banyak game yang sudah ngantri mau dipublish. Dan harganya sahamnya tergolong murah, bro. Coba tebak berapa kira-kira? Murahnya itu berapa? Kalau $7 benar, $7. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih mulai nggak kepingin invest di saham-saham yang populer gitu ya, yang Facebook, Apple itu ratusan dolar kan, bisa mulai dengan yang $7 ini. $7 nggak sampai 100.000, kalian sudah simpen 1 lembar sahamnya. Punya 1 juta, beliin 10. $7. Boleh beli, karena kalau di Amerika kan boleh beli $1, satu lembar. Boleh beli 1 lembar. Nah, kalau yang di Indo gimana? Sistem belinya gimana, bro? Oh iya, itu juga sistem lot ya. Perbedaannya ya. Kalau di Indonesia juga kan ada 3 kan cara beli kan. Ada pasar reguler, ada pasar go ya kan. Pasar tunai. Nah, yang biasa orang bilang beli saham itu biasanya itu yang disebut dengan pasar reguler. Itu adalah yang belinya dengan unitnya itu per lot namanya, per 100 lembar saham. Jadi misalnya kalau ada teman-teman mau beli saham apa misalnya yang agak mahal ya, kayak Gudang Garam gitu ya. Gudang Garam kan harga sahamnya kan tertera sekitar 30.000 tuh ya, kalau nggak salah terakhir. Nah, harga 30.000 itu teman-teman nggak bisa beli 30.000. Kenapa? Karena teman-teman butuh minimal 100 lembar. Nah, kalau teman-teman mau beli saham Gudang Garam, berarti teman-teman butuh 30.000 kali 100 lembar. Berapa tuh? Berarti sekitar 3 jutaan. Gitu. Makanya itu juga sebenarnya perbedaannya ya. Kalau di Amerika sana kan belinya per lembar. Kalau di sini belinya per 100 lembar. Gitu. Oh, gitu. Jadi nggak enak dong.
Tapi harga sahamnya murah ya, Bro ya? Tergantung kalau lu jadi orang Amrik gitu kan ngelihat saham Indonesia dibelinya per lembar, ih kecil banget gitu kan. Iya, 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 iya. Harganya Makanya kalau murah ya. iya makanya. Loh, kalau saham let's say yang paling populer apa? BCA gitu berapa, Bro? BCA sekarang kan ada stock split ya kemarin ya. Sekarang 7.000, sebelumnya Heeh. 20, sebelumnya 20-an sampai 30-an ribu sebelumnya. Sekarang tapi udah Berarti 7.000 doang. oh, di Indonesia juga di stock split juga. Kayak Iya, iya. oh, Ada stock split aku kemarin. pikir cuman di Amerika aja yang ada stock split. Jadi kalau 7.000 berarti aku harus siapin sekitar 700.000 ya, baru bisa beli Betul. ya. Minimal. Oh, oke. Ya, ya lebih murah sih daripada kalau kita beli satu lembar sahamnya Facebook atau Apple ya. Itu Iya, sudah makanya. ratusan dolar. Jadi ratusan dolar. Jadi sekitar 2 juta, 3 jutaan. Apple terakhir 150-an something. 150-an something kan 2 juta sudah. Hmm, 2 juta. Jadi dari segi harga memang ini ya, unda-undi juga ya, tergantung juga ya. Tapi betul. kalau kita di saham Amerika itu ada juga kok yang murah-murah juga ada, teman-teman. Jangan khawatir, yang murah-murah juga ada, yang menengah juga ada, yang super mahal juga ada, seperti Google, eh, Tesla Amazon. itu, Amazon gila ya. Ribuan dolar. Jadi siapin minimal 15 juta untuk beli satu lembar sahamnya. Tapi naiknya juga naik turunnya juga luar biasa. Gitu. Nah, terus teman-teman nih banyak yang nanya nih. eh, kalau 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 proses pendaftaran di saham lokal itu gimana sih, Bro? Gampang nggak sih, Bro? Cepat apa nggak sih, Bro? Oh, cepet, cepet. malah Cepat. malah kayak sekarang itu kan udah banyak ya yang baru-baru Ah, kan kayak apa? Stockbit ya. Terus kayak Ajaib, kayak ah. bahkan yang lama yang tanda kutip lama aja kayak Mirai gitu-gitu sekarang juga udah semuanya proses online. Oh, Kira-kira jadi ya nggak kurang perlu iya, kurang dari nggak seminggu lah perlu bisa ke, dibilang lah. oh, kurang dari seminggu. Kurang dari seminggu udah bisa pakai. Bahkan kemarin saya coba daftar di apa kemarin Stockbit ya kalau nggak salah. Itu cuma 2 hari selesai, udah bisa. Oh, 2 hari selesai prosesnya. Oh, gitu ya. Cepat Cuma juga ya. nyoba Jadi aja sih. nggak perlu datang ke kantornya apa kasih fotokopi KTP apa Nah nggak perlu ya. dulu ya zaman saya Dulu ya ya. masih. Dulu saya sampai datang Hmm. ke kantornya dulu. Dulu itu kapan, Bro? Berapa tahun yang lalu? Dulu tahun 2015. 2015. Oh ya nggak ya lama ya, 6 tahun sudah ya. Iya, lama. Cuma kan perkembangan 6 tahun. teknologi sepanjang itu kan drastis banget kan. Benar, sangat drastis sekali ya. Kalau saya dulu 2014 ya 2014 open account saham open account untuk investing di Amerika agak sedikit susah kalau orang Indonesia. Hmm. Susah banget. Dulu namanya Interactive Pakai Brokers, apa, Bro? teman-teman. Oh, interaktif brokers. Interactive Broker. Jadi minimal deposit itu awal-awal dulu 10.000. Oh, 100 juta Yes. berarti ya? Waktu itu dolar 12,5 jadi 125-an juta. Hmm, iya, iya. Iya, kan beda standar Amerika sama Indonesia. Mungkin 10.000 buat orang Amerika mungkin itu Kecil. bukan kecil juga ya, mungkin nggak terlalu besar ya, mungkin Iya. Mungkin ya nabung kayak, nabung 3 bulan gitu, udah benar-benar. bisa. Nah, selain itu juga nggak enaknya ini, Bro. Setiap transaksinya juga mahal, fee-nya. Fee-nya. Fee jual, fee belinya mahal. Dulu ya. Jadi sekitar 0,8 dolar Oh, per transaksi. Jual 0,8, beli 0,8. berarti total Jadi kena 2 1,6. kali. Iya. Dan aku Oh, trading. Dan aku trading. Jadi sering keluar masuk kan. hmm. Gitu. Dan juga nggak enak lagi yang terakhir apa? Ketika kita withdraw. Hmm.
Ada fee lagi ya? Davi lagi. Wire transfer soalnya. Jadi kirim dari luar negeri ke kita potongannya $22,5. Mahal Buset. ya? Yes, benar. Iya, tapi worth it karena hasilnya juga American standard hasilnya. Standarnya Amerika. Jadi kalau di Amerika normal dibawa ke Indonesia lumayan. Bukan lumayan ya, ya lebih dari standar lah. Jadi saya bayar sekian untuk fee-nya, terus untuk withdraw-nya nggak masalah juga, karena hasilnya juga luar biasa, cukup lah gitu. Itu sih pengalaman saya. Jadi teman-teman mungkin bingung ya, cara milih sahamnya gimana? Nggak usah bingung teman-teman ya, pilih aja saham yang teman-teman suka gitu loh. Sebagai contohnya ini saya sudah buka laptop, coba kita lihat apa sih bro saham paling populer biasanya apa sih bro? Kalau di Amerika bro, Apple Apa, kan Mas? ya? Sorry, Saham apa, Bro? paling populer, Di mana? saham paling populer di Amerika, Apa ya? Apple kan ya mungkin ya? Ya, Apple Apple mungkin. ya. Aha. Nih, ini teman-teman bisa cek juga tuh naiknya, ya. Gampang kok, tinggal pakai Google terus search AAPL gitu ya. Nih, di past 5 years naiknya berapa tuh Re? Bantu baca Re. 450%. Nah, Benar nggak? tuh, benar. Benar ya? Itu Apple teman-teman ya. Jadi dalam 5 tahun yang lalu ya, tahun 2014 kan berapa? 6 tahun yang lalu saya juga beli saham Apple, sudah naik 4,5 kali. Nah kalau teman-teman lihat di sini harganya naik, berarti dulu Mister belinya harganya murah ya, harganya di sekitar 33 ya. Oh enggak teman-teman. Ini karena stock split juga. jadi jadi dari tahun itu sudah, pokoknya saya sudah ngalamin Apple itu stock split 2 kali. Jadi sudah Oh, bisa gitu. dibayangin ya. Kemarin kan Kalau nggak barusan salah stock terakhir split. 2020 ya? Stock Ya, splitnya ya? kemarin baru stock split. Gitu. Nah, itu juga bisa dipakai ini, Bro. Jadi kalau habis stock split biasanya ya, kecenderungannya harganya langsung meroket. Itu bisa juga Di kalau sini, Apple ya. di sini juga sih Di sini kemarin juga. pas BCA itu. Karena mungkin orang mikirnya gini ya, wah BCA kemarin 25.000, sekarang 7.000 gitu kan. Wah saatnya beli Ya, nih. beli. Padahal kenyataannya ya 7.000 itu jadi lebih mahal daripada 25.000 sebenarnya. Sebenarnya nilainya ya, value-nya. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus saya juga mau kasih tips ya buat teman-teman ya. Kalau mau investing di Amerika, itu kalau teman-teman bingung pilih sahamnya, misalkan ada Apple, Google, Facebook, ya. Kalau bingung, seperti yang saya lakukan, teman-teman, itu bisa beli di indeksnya, ETF-nya, ya. Mungkin teman-teman yang dari ini kan campuran ya, dari tips investasi sama Bonakavi ya. Kalau yang teman-teman tips investasi, saya sudah yakin kalau tahu bahwa saya ini sukanya apa? ETF, SPY, ya, index fund. Kenapa, teman-teman? Nah, mungkin kalau teman-teman yang masih belum tahu penjelasannya, jadi gini ya, di Amerika itu ada yang namanya index fund. Yang terkenal itu ada 3 ya, Dow Jones, terus Nasdaq, sama S&P 500. Nah, kalau saya cenderungnya pilih yang S&P 500. Gitu loh. Karena S&P 500 itu 500 saham top di Amerika dikumpulkan jadi satu, terus di rata-rata. Ya, 500 saham Amerika yang top jadikan satu di rata-rata. Jadi itu juga bisa mewakili kondisi market Amerika. Jadi kalau ada orang yang nanya, market Amerika lagi gimana? Cek S&P 500. Gitu juga, bisa juga gitu. Memang sih pergerakannya nggak secepat
Apple, Google, atau Facebook, atau yang lain-lainnya, atau yang yang lebih populer, individual stock. Tapi enaknya apa? Kalau untuk invest jangka panjang, itu eh, saya yakin pasti harganya naik. Kenapa, bro? Karena yang pertama adanya inflasi, benar nggak? Inflasi itu membuat harga naik, benar kan? Termasuk harga ini juga naik juga. Nomor satu itu. Jadi kalau teman-teman di sini, saya kepingin invest. Tujuannya apa? Supaya uang saya tidak kena inflasi. Ya udah, S&P 500 aja. Karena sudah pasti minimal sama dengan tingkat inflasi. Karena harganya juga semakin naik. Dan yang kedua, Amerika, men. Bisnis di Amerika, men. Gitu loh. Masa mau turun sih? Ini bukan ngomongin satu individual stock. Satu individual company ya, yang bisa naik, bisa turun. Kayak kemarin, Tesla gimana tuh Tesla? Habis meroket ke atas, turun tuh. Ya. Nah, galau kan banyak yang galau. Saya nggak galau. Soalnya saya investnya jangka panjang. Nah, kalau gini ya, misalkan ya, kalau teman-teman di sini yang invest di S&P 500 takut uangnya itu sampai berkurang sampai habis, berarti apa yang terjadi di market US sana? Semua company ya, 500 company itu sedang bangkrut. Kalau semua company itu bangkrut, ada hal yang lebih besar yang harus kita khawatirin daripada uang kita yang ada di sana. Ya market hancur lah, ekonomi dunia hancur pasti. Kalau S&P 500 ini sampai jatuhnya nggak karu-karuan. Karena ya itu bisnisnya Amerika ada di sana, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat growth-nya ya, per year-nya, kalau di rata-rata saya lihat di full.com, tak bukain deh. S&P 500. Itu kita lihat sendiri aja ya, kalau nggak dilihatkan gini kan ya gimana. Nggak tak siapin. Jadi, nah ini nih. Ini ya teman-teman lihat ya. Tuh, bantu baca deh. Yang tebel, yang persenan. 13,9. 13,9. Ini monthly full ya, S&P 500. Nah, jadi kalau teman-teman di sini, terutama yang baru pertama kali ya, saya sarankan ambil indeksnya. Karena apa? Karena yang dinamakan passive income itu ya ini, gitu ya. Karena teman-teman berpikir kalau kita punya saham itu passive income. Ya memang sih. Yang dikatakan passive income sebenarnya apa sih? Income yang bisa kita dapatkan tanpa kita aktif ikut campur tangan. Benar enggak, ya? Kalau kita invest di saham, terus tiap hari dilihatin, ya memang beneran passive income, tapi kan juga waktu kita, terbuang kan, untuk ngeliatin. Terus lu kok turun? Begitu tahu turun, biasanya gimana? Tanya ke temen, ya apa ini, gini, cari berita, apa gini. Enggak kayak gitu. Itu bukan investing, ya. Yang benar gimana? Ribet di depan, selidikin dulu. Kalau memang pilihannya di S&P 500, boleh silakan. Begitu kita invest di sana, sudah itu kontrak jangka panjang, seperti kita menikah, gitu ya. Jadi kita percaya aja, setiap bulan kita kita deposit sekian ratus dolar, sudah nanti kira-kira 10 tahun, 15 tahun lagi bisa kita ambil. Kalau saya sih gitu. Jadi itu yang saya namakan passive income itu gitu. Beneran enggak. Mister, seberapa sering ngecek
harga S&P 500? Oh, hampir nggak pernah. Aku hampir nggak pernah ngecek loh bro. Ngecek ya mungkin cuman waktu bikin konten atau apa gitu. Karena apa ya? Karena memang saya percaya benar gitu loh dengan perekonomian di Amerika, bisnis di Amerika, bahwa mereka bisa beneran ini growth-nya itu signifikan gitu ya, luar biasa. Coba ya, kemarin crash yang paling parah menurutmu kapan, Ray? Sepanjang sejarah ini, Ray? Kalau yang paling parah mah 1929 bro, itu udah lama banget. Oh, yang Tapi kalau yang kita tapi kalau yang setelah itu kita ya bisa 2009 lah. 2009 lah. yang Setelah gini, itu. yang kita sudah jadi investor nih, jangan yang lama-lama. 2009 belum ya berarti. Belum, Dua- belum. Masih ya 2020 kemarin, kali ya. 2020 kemarin kali. iya, Maret April kemarin. Coba kita lihat ya. Tuh, ya. Nih, kurangan ya, kurang gede ya. Gedein ya. Teman-teman sambil sambil dengerin kita ngomong boleh komen dong supaya kita tahu bahwa kalian ada di sana. Nih ya, gila ya. Nih. Tapi lihat recovery-nya. Wood. Tuh, ya. Keren ya. Ini nggak cuma satu saham loh teman-teman. 500 saham. Ya, jadi serentak di bulan apa ini? Maret 2020. Nggak janjian, tapi beneran jatuh semua. Dan Maret, April, Mei, 2 bulan kemudian sudah recovery. Gitu ya, Amerika. Jadi waktu itu saya setengah galau, teman-teman. Ya, enaknya gimana nih, ya, gitu ya. Tapi saya tetap berpegang. Saya kan ngikutin berita-beritanya di Amerika, gitu loh. Jadi ada campur tangan pemerintahnya memang ciamik ya, memang bagus sekali. Nggak kayak di sini agaknya kok takut-takut gitu ya kalau di Indonesia. Kalau di sana memang mereka beneran keputusannya tegas, gini-gitunya tegas, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pun sangat pro sekali, jadi recovery-nya cepat. Nah, begitu, begitu ada koreksi gini, langsung saya beli lagi. Nah, itu loh. Jadi kalau teman-teman yang followers tim investasi kemarin kan, saya ngepost sesuatu di sana ya. Investor kebanyakan itu suka, bahagia kalau harganya naik. Tapi investor sejati justru lebih senang kalau harganya Turun. apa bro? Turun. Itu Iyalah. banyak yang nggak paham, banyak yang nggak paham loh. Itu banyak yang tanya saya Kayak sampai adminku itu nggak sempat balas. Akhirnya aku yang balas sendiri. Karena ada request dulu. Ini kok nggak dibalas sama admin, tak lihat. Banyak yang tanya. Dan tanyanya gitu, Min, kok bisa Min? Harga turun kok lebih seneng Min? iyalah. Harga. Nah, Jelas. aku giniin. Oke, misalkan kakak, kalau aku panggilnya kakak ya, mereka semua aku panggil kakak ya. Kakak mau beli rumah. Oke, Terus kapan uangnya sudah harganya naik ada. atau turun gitu kan? Iya, uangnya sudah ada. Tinggal beli. Kakak suka ketika harganya naik atau turun? Ya turun. Ya, sama. Kakak kepingin beli HP. Ya, mau dipakai. Uangnya sudah ada. Suka ketika harganya naik apa turun? Turun lah, ya benar. Gitu ya teman-teman ya. Jadi gini ya, hindari apa ya, noise ya. Noise itu, aduh berita-berita di mana, di internet itu banyak ya, mereka kan memang apa namanya itu, Re? Apa? Clickbait. Emosi kita diaduk-aduk ya, gitu. Emosi kita memang diaduk-aduk supaya beritanya. Kalau saya sih santai ya teman-teman ya. Teman kalau di Indonesia saya nggak tahu. Saya di market di Indonesia saya nggak ngikutin ya. Tapi kalau di Amerika saya percaya deh. Saya percaya penuh dengan pemerintahannya, dengan pihak swastanya di sana. Karena yang menjalankan bisnis itu kebanyakan swasta. Kalau di sini BUMN juga ya. BUMN ya.
Sebenarnya Yang mirip-mirip aja sih. Cuma BUMN-nya emang mirip-mirip. lebih BUMN-nya emang lebih banyak di sini dibanding di sana. Kalau di sana kan Iya, BUMN-nya bisa dibilang ya kebanyakan BUMN di sana malah perusahaan-perusahaan yang tanda kutip jelek gitu ya. iya, Karena biasanya kan perusahaan-perusahaan di sana yang benar-benar apa berkembang pesat kan itu kan yang swasta kan kayak Apple apaan? Apple kan swasta. Terus swasta, Tesla tadi kan dibilang kan Tesla swasta. swasta semua. Terus Google. Google ya kan swasta. Mana ada yang BUMN gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau kita lihat juga sepanjang sejarah nggak lebih sedikit lah chance untuk BUMN itu berkembang pesat dibandingkan swasta. Karena kan swasta itu lebih apa ya? Lebih bisa dibilang lebih lebih bisa bergerak dengan bebas dan lebih bisa kreatif gitu kan. Karena nggak terlalu Yes, diatur regulasi pemerintah yang terlalu ketat. benar, benar banget, benar banget. Eh kalau kalau investing di saham Indonesia lokal itu juga Mhm. eh, ada nggak sih kira-kira saham yang 500.000 atau sejutaan gitu ada ya? Per lembarnya. Per per lotnya, per belinya. Oh, Jadi misalkan gini nih, kalau per lot kan tadi ada. Itu kayak ini gudang garam. ada ya, Ada. Kalau juta kan? Ada. 500.000 gitu ada. Ada, Ini ada. karena ada yang nanya nih, nanya Hmm. ke Telegramku. Teman-teman ada yang punya Telegramku loh. Ya Hmm. soalnya aku bikin ini tuh, bikin channel Telegram gitu loh. Oh iya teman-teman yang belum gabung ke channel Telegram, klik link di bio-nya Tips Investasi ya. Itu ada saya sama Mas Dani di sana. Tanya, Min kalau invest 500.000 per bulan S&P 500 bisa jadi berapa? Mau Hmm. dihitungin? Mau dihitungin? Ya, saya hitungkan ya. Berapa tadi? 500.000 per bulan. Nih, saya pakai financial compound interest. Nah, principal amount-nya kita set berapa? Nol ya. Modalnya awalnya nol. Nah, kita per bulannya misalkan berapa? 500.000. Benar ya? Nah, ini period month-nya, let's say berapa deh? 10 tahun? Bebas? 10 tahun ya? 10 tahun ya? 10 tahun kali 12, 10 kali 12, 20. Interest rate-nya tadi masih ingat deh berapa nih? 13, koma? Interest yang kemarin maksudnya. Yang tadi. Yang udah terjadi. Yang Tadi ini berapa? loh. 13,9 Nih, ya? Ya tapi kan 13,9. itu dengan asumsi itu bakal berlanjut kan bro? Ya, selama ini. Heeh. Ya kita bulitin ke bawah aja ya. Hmm. Kita bulitin ke bawah deh. 10 ya. Ya. Oke. Nah, kalau kita invest selama 10 tahun teman-teman, pokok kita itu 60 juta. Ya, uang yang kita setor itu 60 juta. Interestnya, returnnya itu 43 juta loh. Jadi totalnya uang kita punya 103 juta. Passive income. Nggak ngapa-ngapain. Nggak Hmm. galau. Nggak galau, nggak baper. Ya, kondisi mental sehat. Mister, kalau mau tak tambah lagi, berapa? 15 tahun. Wah, ini saya butuh kalkulator ini. 15 kali 12. 180 kan? Aku lebih percaya kalkulator, bro. 180. 200 juta. Padahal pokok kita cuma 90 juta. Hmm. Keren ya? Keren ya? Padahal teman-teman di sini kan umurnya antara 25 kan, 20 sampai 35 ya. Nah, eh, kalau masih 25, rencana pensiun kapan teman-teman? 45, 50, 50 ya. Berarti 25 ya. Oke, kita set 25 tahun nih. 25 kali 300. berapa? 12. Oh, 300. Oh, kamu lebih cepat dari kalkulator, bro. 668 juta. Mister, saya bisa
nabung kalau hmm, saya bisa nabung 500.000, saya juga punya side hustle, Mister. 500.000 itu totalnya 1 juta. Nah, gimana kalau kita 1 juta selama ini berapa tahun? 25 tahun ya. Hmm. Tuh, teman-teman, ya. Pokok yang kita setorkan itu cuma 300 juta. Tapi growth-nya sendiri 1 M, teman-teman. Totalnya kita punya 1,3 M. Nanti ketika teman-teman umur 50. Terus ada pertanyaan gini biasanya. Loh, iya, sekarang 1,3 M bisa beli rumah. Tapi 25 tahun lagi kan kena inflasi. Jadi 1 M nggak apa namanya? Cuma dapat pintunya doang kali nanti. Dapat garasinya doang. Nah, teman-teman ya pasti kan seiring berjalannya waktu pasti nabungnya juga nggak 500.000 per bulan juga kan, pasti nambah kan, dan juga sampingannya side hustle-nya juga masa 500.000 terus kan juga pasti scale up berkembang. Nah itu juga teman-teman jangan 1 juta ya, disesuaikan dengan keadaan sehingga yang di compound nanti ketika memang saatnya pensiun atau umur 50 butuh sesuatu nguliahkan anak apa, rate-nya sesuai dengan value-nya dengan yang terjadi di masa itu. Gitu ya teman-teman ya. Mungkin dari kamu, Ri, dari tadi aku kok ngomong terus, kamu ada yang mau disampaikan mungkin? Silakan. Ya, ya betul sih. Maksudnya karena sebenarnya kan investasi paling kan tadi kita ngomongin bandingin antara saham Indo, saham US gitu kan. Sebenarnya selain investasi di saham gitu kan, saham Indo ataupun saham US atau apapun lah instrumen investasinya, sebenarnya kita juga perlu investasi di diri kita sendiri gitu kan. Karena kan pada akhirnya kayak tadi Bro bilang kan bahwa nggak mungkin kan kita nabungnya segitu-gitu aja gitu kan, kayak nabungnya 500.000 aja. Itu kan dengan asumsi berarti kan nggak mungkin kan pendapatan kita segitu-gitu aja gitu kan. Pasti kan kita mau pendapatan kita juga meningkat gitu kan. Misalnya tadinya 500.000, terus meningkat jadi 1 juta, terus meningkat jadi 2 juta dan seterusnya gitu. Nah makanya itulah kenapa kita perlu invest juga di diri kita sendiri supaya kita bisa meningkatkan income kita juga, income stream kita, istilahnya apa yang kita dapat gitu kan, apa yang kita dapat dari gaji, dari bisnis, dari apapun lah yang kita lakukan gitu kan, dari berusaha ataupun dari bekerja, itu kan yang pada akhirnya nanti kita invest, ya kan, invest di tadi misalnya S&P 500 atau invest di saham BCA mungkin, atau invest di saham BRI atau apapun lah, apapun, yang penting benar-benar investasi yang ini loh ya, yang benar-benar kredibel ya, bukan investasi bodong ya. Hati-hati juga tuh, karena di luar sana sekarang lagi rame tuh yang namanya investasi bodong, yang nawarin imbal hasil nggak masuk akal. Contoh, invest di saya, pokoknya nanti setiap bulan nanti saya akan ngasih imbal hasil atau bunga itu 20%. Nah, kalau misalnya dia bisa gitu ya, ngasilin 20% per bulan, ngapain dia nawarin ke kita gitu kan? Karena kalau saya bisa nih ngasilin 20% per bulan, saya nggak bakal nawarin ke siapa-siapa. Saya pasti naruh duit saya doang ke situ. Kenapa? Itu jarang banget loh ada kesempatan benar-benar bisa kayak gitu gitu. Kalau itu beneran terjadi. Tapi kan kenyataannya adalah biasanya kayak gitu adalah yang bodong ya kan, yang nggak beneran. Nah makanya hati-hati juga. Gitu. Makanya ingat, kita harus investasi juga ke diri kita sendiri supaya kita bisa meningkatkan skill kita, meningkatkan kemampuan kita, kompetensi kita gitu kan, sehingga nanti bayaran kita lebih tinggi gitu kan kalau kita jadi pekerja, atau kalau kita jadi pengusaha ya berarti produk kita jadi lebih dihargai oleh masyarakat gitu kan, sehingga nanti penjualannya naik gitu kan, sehingga income kita juga makin tinggi gitu. Jadi selain investasi di tadi saham US atau saham Indo, kita juga perlu invest di diri kita sendiri untuk meningkatkan income stream kita, pendapatan kita, yang pada akhirnya nanti sebagian dari pendapatan itulah yang kita investasikan gitu. Benar banget, setuju banget ya. Jadi kalau saya perhatikan net worth saya, Ray, setahun itu ya, terutama dari tahun lalu ya ke tahun ini ya, terutama juga bulan-bulan sekarang ya, Oktober November ya, net worth saya itu naik luar biasa.
Karena saya punya beberapa multiple source of income, dan ya puji Tuhan semuanya growth semua, meskipun nggak ada yang growth-nya kenceng, ada yang enggak. Nah, jadi teman-teman di sini saya encourage buat kalian, kalau masih kerja di perusahaan, boleh, silakan. Kantoran, oke, nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan itu. Karena ada beberapa orang followersnya Tips Investasi itu DM mengatakan kalau Mimin kan suka mau ngasih motivasi supaya keluar kerja. Oh, enggak. Keluar kerja memang kalau waktunya tepat, teman-teman. Bukan karena emosi dimarahin, terus apa nggak enak, toksik, terus keluar, terus bangun bisnis, trading, investasi, terus jadi kaya gitu. Enggak ya. Jadi nggak ada yang salah dengan itu. Kerja di perusahaan, di kantor, it's okay. Apapun itu, selama itu masih menghasilkan income, boleh, silakan. Cuman saran saya tetap ya, ada yang namanya jam kerja. Kalian sebisa mungkin manfaatkan di jam kerja kalian untuk mengerjakan pekerjaan kalian. Jangan sampai bawa kerjaan ke rumah, gitu loh. Karena apa? Itu disiplin ya. Nomor satu itu disiplin. Aduh, nggak bisa. Kalau nggak dibawa ke rumah, nggak nutut. Sebisa mungkin, kalaupun memang nggak nutut, konsultasikan ke supervisor Anda. Nggak bisa Pak, ini Pak harus gini, harus lembur apa segala macam. Kalaupun lembur harus minta kompensasi apa segala macam. Gitu ya teman-teman ya. Saya sarankan gitu. Kenapa? Karena ketika kalian tidak sedang di jam kerja, kalian bisa menambah income dengan melakukan yang lainnya. Contoh, bisnis online, bisnis affiliate, bisnis Instagram, gitu ya. Saya pun dari tips investasi ini juga lumayan dapatnya, teman-teman. Ya, dari endorsement dan paid promote itu juga luar biasa. Ya, jadi kalau teman-teman merasa kayak aku nggak bisa ini nih, nggak bisa nggak punya modal untuk mungkin buka tempat makan atau mungkin buka kios martabak mungkin ya, nggak usah khawatir teman-teman. Digital online ini luar biasa ya. Mungkin Bro Re juga sudah merasakan ya. Nah, kita berdua juga sudah merasakan bahwa punya aset berupa akun Instagram itu bisa juga menghasilkan side income ya. Kita juga sudah diundang kemana-mana ya, jadi pembicara, kita dapat uang dari sana juga. Gitu teman-teman ya. Jadi jangan patah semangat gitu loh kalau nggak punya modal. Apapun bisa kalian lakukan kok. Yang kelihatannya nggak mungkin, yang kelihatannya tidak masuk akal, itu bisa masuk akal. Setuju ya teman-teman ya? Setuju ya? Jadi aset itu nggak cuman berupa rumah, apartemen, atau apapun yang bisa disewakan, enggak. Tapi akun Instagram juga berupa aset. Nah, teman-teman kalau ada yang mau nanya, silakan ya. Sekarang sudah jam 8:30 ya. Oke. Sejam ya? Iya, nggak kerasa ya. Ya, teman-teman silakan. Kalau ada yang mau nanya, silakan. Ya, di question kalau bisa. Ini ada yang nanya nih, Bro. Kayaknya cocoknya dirimu yang jawab nih. Wah. Era apaan era? Itu ini apa Era Jaya, tahu nggak sih yang apa toko-toko handphone itu loh. Oke, tahu. Erafone ya. Iya, iya. Ya itu sih, pertama saya nggak invest di situ gitu ya. Kedua nggak ngikutin, jadi takutnya ntar malah jadi misinformasi gitu ya. Makanya saya decline untuk jawab deh untuk sekarang. Karena takutnya saya malah ngasih pendapat yang benar-benar subjektif banget gitu kan, tanpa data. Gitu. Benar. Jadi dipending dulu ya. Pending dulu. Nah, ini ada yang nanya nih aduh teman-teman, please ya, kalau nanya sebisa mungkin ke Instagram aja, biar yang teman-teman yang lain bisa ikut lihat ya. Ini ada yang ke Telegram nih. Bang, ada enggak ini aplikasi. Aplikasinya apa? Modalnya berapa tadi? 100 juta. Oh ya, teman-teman, tadi yang saya jelaskan tadi itu memang kalau kita pakai broker yang
saya pakai dulu ya, tahun 2014. Memang depositnya minimal 100 juta, 125 juta waktu itu, atau 10.000 US dollar untuk open account saja, gitu loh ya. Tapi kalau teman-teman di sini memang kepingin trading saham, kepingin investasi saham US, itu kalian nggak perlu siapkan 100 juta, bahkan nggak perlu siapkan 10 juta, atau bahkan 1 juta. Kalian bisa cukup dengan 10 dolar atau berapa? 150.000. 150.000 itu untuk open account. Iya. Ya, cukup 150.000 teman-teman. Nah, terus nanti kalau untuk ininya Bang, misalkan beli sahamnya 150.000 dapat saham apa? Mungkin dapat saham singa aja kan? Enggak ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman di sini ada aplikasi yang namanya GoTrade, ya itu aplikasi khusus untuk saham US, saham-saham US. Memang tidak semua saham US ada di sana, tapi hampir semuanya sudah ada di platform ini, namanya GoTrade. Teman-teman bisa download dan pakai di sana. Kalau teman-teman masih ragu, gampang nggak sih pakainya? Gampang. Jadi kalau teman-teman pernah belanja di toko hijau atau pesan order makanan online di toko hijau juga, warnanya hijau juga ya. Pasti saya yakin pasti bisa pakai aplikasi ini ya. Dengan pengetahuan, memang bahasa Inggris teman-teman, tapi pengetahuan bahasa Inggrisnya dasar banget kok. Dasar banget. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu terintimidasi yang kayak gimana. Nah, jadi tapi kalaupun ya teman-teman menemui kesulitan, boleh deh DM ke Tips Investasi sama ke Airborne Akavi, boleh ya, Bro ya. Bisa. Nanti dibantu ya. Bisa, silakan. Nah, saran saya kalau memang teman-teman mau mulai open account, terus langsung setelah selesai cukup butuh KTP kok. KTP sama selfie sama KTP gini aja. Gitu aja. Nah, mungkin teman-teman merasa gini ya, ada pertanyaan juga yang masuk sering yang menanyakan saya, itu kok nggak diawasin OJK ya? Nah, karena memang gini ya teman-teman ya, bukan karena instrumennya adalah saham Amerika, terus ini nggak diawasin OJK, enggak. Tapi karena base-nya dari GoTrade sendiri ini bukan di Indonesia. Karena kewenangan OJK itu cuma ada di Indonesia, benar ya Bro ya? Sama kalau tadi di luar kayak interaktif broker kan juga nggak diawasin OJK kan? Enggak. Iya kan? Bahkan apa namanya? Bahkan ininya aja enggak di ini kok. Apa? Websitenya aja harus pakai VPN. Nah, ya kan? Malah ini udah jauh lebih aman sebenarnya. Jauh lebih aman. Dan juga teman-teman ya, kalau mau kira-kira ya, kalau mau daftar regulasi di Indonesia, ya kita tahu sendiri ya, Indonesia ya, welcome to Indonesia ya, dengan di Amerika. Kira-kira susahan mana? Ayo Bro. Kamu bikin SIM di sini sama bikin SIM di sono, kira-kira susahan mana Bro? Kalau ribetnya sih sebenarnya secara prosesnya sih susahan di sana, tapi lamaan di sini. Gitu ya. Iya. Kalau di sini ya tahulah sendiri ya di Indonesia ya, kalau mau bikin SIM mungkin ya. Nah, kalau yang di sana kalau memang tidak qualified, benar-benar tidak akan keluar izinnya, regulasi untuk SIM-nya. Itu baru SIM teman-teman. Bayangkan kalau ini kan financial produk keuangan. Jadi ketatnya itu mas banget gitu ya, bahasa Surabayanya mas ampun gitu ya. Gitu. Dan teman-teman. Dia kan diawasin ini juga kan Bro. Kayak OJK-nya Amerika gitu kan. Kayak OJK-nya Amerika. Bener. SEC sama FINRA ya kan. FINRA, SIPC. Nah, dan juga dana yang masuk setiap akun dijamin sampai 500.000 US dollar. Jadi kalau dana kita masih kayak saya sama Bro Re kan masih beberapa ribu US dollar gitu ya, ya pasti aman lah. Dijaminnya per akun 500.000 kok. Ini ada yang nanya ini Bro. Apa tuh? Waduh, susah nih. Farhan ya.
Kalau WD-nya itu pakai ATM di sini apa di sana berbeda, apa punya ATM khusus luar negeri? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi selama pakai aplikasi GoTrade ini mulai bulan Juni kemarin, saya sudah withdraw dua kali teman-teman ya, masing-masing 1000 US dollar. Jadi saya sudah withdraw 2000 US dollar, itu saya pakai bank yang biasa dipakai di Indonesia ya, Bank ABC itu ya. Nggak apa-apa sebut merek, nggak apa-apa ya, Bank BCA, teman-teman, Bank BCA. Jadi saya nggak punya rekening dolar, saya nggak punya rekening khusus, saya cuma punya rekening satu itu yang buat belanja-belanja online itu ya, saya pakai itu. Cuman syaratnya namanya harus sama ya teman-teman ya. Jadi nama kalian di GoTrade apa, misalkan Muhammad Farhan gitu ya, nama banknya juga harus sama persis Muhammad Farhan. Kalau nggak sama, nggak bisa masuk. Karena sistem keamanan di GoTrade hanya bisa mentransfer kepada orang yang bersangkutan gitu loh. Jadi misalkan nih, saya mau withdraw, saya tujukan ke rekening istri, pasti ditolak. Gitu teman-teman. Dan juga di GoTrade ini fee jual belinya nggak ada, ya, nggak ada fee belinya. Terus fee-nya cuma ada ketika kita withdraw, yaitu $4. Jadi kalau kemarin saya withdraw $1.000, masuknya nggak $1.000 tapi 996. Wajar ya teman-teman ya, karena kita dibebaskan fee jual belinya. Nah sekarang aku tanya Re, kira-kira kita lebih sering withdraw atau lebih sering jual beli Re? Nah, tergantung orangnya kali ya. Kalau gua kan investor kan, investasinya jangka panjang. Mungkin lu juga sama kan. Makanya Sama. kayak kita gini kan, ya kayak lu bilang kan, tanam sekarang panennya kayak 5 tahun atau 10 tahun lagi kan. Makanya withdraw $4 ya receh lah bisa dibilang, daripada nanti keuntungannya kan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi lebih sering jual belinya ya. Nah, untungnya di GoTrade jual belinya free, nggak ada biayanya. Gratis. Biayanya cuma sekali doang ketika kita withdraw. Itu pun kalau bisa dikumpulin, kayak saya, dikumpulin sampai 1000, profitnya tuh, nah baru di withdraw. Kayak gitu ya sama teman-teman ini, ya bro. mungkin. Kayaknya Apa? ada tips and trick nih bro. Iya, Kalau yes, gimana? withdraw, kalau bisa nunggu harga dolarnya naik bro. Nah, tuh. Bener banget. Kemarin soalnya kalau saya withdraw terakhir kira-kira bulan lalu, itu pas harga dolarnya 13.800 kenanya kursnya. Nah, jadi beda 200.000. Beda 200.000 ya, lumayan ya beda 200.000. Karena 200 rupiah kali 1.000. Ya, jadi teman-teman ada tipsnya tuh katanya Bro Re, tunggu dolarnya 14,5 atau 15.000. Kalau withdraw, tapi kalau deposit, nunggu dolarnya turun. Nunggu dolarnya turun. Tapi enggak ya, buat teman-teman yang memang rutin investnya, ya boleh ngikutin sarannya Bro Re, atau ya apapun yang terjadi ya kayak saya ya, apapun yang terjadi waktunya kita invest ya invest gitu ya. Nanti mungkin juga pengembangannya bisa bisa otomatis ya Re ya, dengar ya. Jadi bisa langsung otomatis set, nanti pengembangannya bakalan kayak gitu. Oh, ini maksudnya improvement di aplikasinya. Iya. Ya, Bro, ini ada yang nanya nih. Iya, tapi di komen masih bingung kalau mau analisis fundamentalnya. Kalau mau beli saham US. Coba di ini bro, di apa? Di tag itu nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Di komen soalnya. Coba ya gue lihat ya. Ini komennya kok kayak transparent gitu, caranya gimana? Iya makanya gue juga susah bacanya. Di tempat lu juga. Oh, susah kalau mau analisa fundamentalnya. Kalau belinya saham US, apalagi ada beberapa saham yang emang nggak bagi dividen. Apalagi aku yang suka nunggu emiten bagi dividen. Oh, ya emang sih. Jadi gini, sebenarnya balik lagi ya ke kenapa perusahaan atau saham di US itu jarang bagi dividen. Sebenarnya itu ada hubungannya dengan regulasi di sana. Karena regulasi di sana itu benar-benar heavy banget. Dividen itu dipajakinnya gede banget. Bayangin nih, kan saat perusahaan hasilin profit itu kan udah kena pajak kan.
Nah, saat profit itu dibagi kepada pemilik saham, itu kena pajak lagi. Itu kan berarti pajak 2 kali kan. Dua Padahal kali. itu duit, Yes. padahal itu duit yang sama gitu loh, duit yang sama dari profit yang sama, tapi kena pajak lagi di bentuk dividen. Makanya itulah kenapa perusahaan di Amerika karena dia ngelihat pajaknya kegedean nih buat dividen, akhirnya dia nggak ngelakuin bayar dividen. Yang dilakuin apa? Yang dilakuin itu adalah yang namanya share buyback atau buyback saham. Karena saat dia buyback saham itu sebenarnya juga sama-sama membagikan dividen. Bedanya adalah dia cuma bagi dividen kepada orang yang nggak mau lanjut sebagai pemilik saham. Jadi dia saat kita jual saham ke perusahaan itu sendiri, itu kan sebenarnya perusahaan transfer duit ke kita kan, gitu. Mm-mm. Tapi nggak dalam bentuk dividen, dalam bentuk dia bayarin saham kita, gitu. Cuma beda mekanisme aja, tapi sebenarnya itu lebih ke sistem pembagian dividen di Amerika itu adalah dengan buyback saham. Beda halnya dengan Indonesia sekarang dividennya free gitu kan, nggak ada pajaknya. Makanya kalau kenapa perusahaan sini sekarang suka bagi dividen karena nggak ada pajaknya. Itu balik lagi ke regulasi sih. Kedepannya kalau ntar misalnya di sini dividennya dipajakin lagi atau malah pajaknya ditingkatin kayak misalnya pajak dividen 30%, bisa jadi perusahaan sini nggak bagi-bagi dividen, sama aja misalnya gitu. Makanya Ya, lebih ke regulasi juga. ya. Aku pernah bikin konten soal itu, bro. Ini. Nah, tuh. Apa tuh bro? Saham yang paling efisien terhadap pajak adalah saham yang tidak memberikan dividen. Iya. Terus di komen sama Mas Dani nih. Apa tuh? Saham Indonesia sekarang juga nggak kena pajak, bro, dividennya. Nggak tahu Iya lah ya. makanya di sini lagi Ya, suka bagi dividen gara-gara aku nggak ada pajak. iya. Jadi gitu ya. Meskipun ada pun juga dividennya kecil ya, teman-teman ya. Hmm. Kalau yang Amerika ya, kalau nggak tahu yang di Indonesia. Oh Indonesia ada sih yang gede, tapi nggak banyak. Ini ada lagi nih. Ada kemungkinan bubble gak di Wall Street soalnya tumbuhnya pesat banget abang. Nah, ya kemarin ini si itu Mr. Pom Pom itu Siapa? ya Tesla Oh Elon, kan Elon. khawatirnya kalau ketinggian gitu kan nanti jadinya ya kayak gitulah ya mungkin ya memang dia memang bapak pom pom dunia ya si Elon itu ya. Kemungkinan bubble ya memang ya tetap ada sih ya teman-teman ya. Cuma kalau di Amerika itu ya mungkin cuma Elon aja yang bisa ya bro. Dua hari yang lalu dia Ada juga ini bro, yang baru kan drama sama Bernie. Rivian, Rivian. Oh ya itu. Enggak, cuman gini ya. Rivian oke sih. Aku kemarin sempat selidikin. Cuman aku terlalu dini lah. Itu bisa cuman hype aja. Hmm. Iya, jadi terlalu dini. Kalau aku enggak dulu. Aku lebih ke Etsy, Etsy sama Zynga. Zynga ini sama Etsy. Aku nanti akan simpan itu. Hmm. Etsy bro, percaya gue deh. Etsy itu Disclaimer apa on ya? ya. Etsy apa ya? Perusahaan apa ya? Etsy itu ini perusahaan yang kemarin kan aku juga bikin ininya toh apa namanya Apa tuh? bikin kontennya juga. Etsy itu Oh. perusahaan online, jadi dia lagi kenapa kok naik tajam karena pasar di Brazil itu lagi gila-gilanya belanja online gitu loh. Jadi itu kayak hello bro kameramu. Nah jadi itu kayak toko ijo tapi dia lebih ke jualan kayak art craft gitu loh. You know what I'm saying? Kayak art marketplace-nya art gitu loh. Lukisan gitu Barang-barang ya? eh, ya manik-manik kayak gitu loh. Ya Oh. Ya, ya. lebih Kayak ke apa? situ. Kreatif itu ya? Apa kreasi-kreasi gitu ya? Yes, benar. Itu lagi aku kemarin bikin bagus tuh. Hmm. Jadi apa ya? Enak ya kita seorang content creator itu ya bro ya. Sambil selidikin sambil ini harganya nih. Harganya nih. Lagi to the moon. Tuh. Ini 5 years ya. Lagi to the moon. 1 year-nya
Nah, lagi naik. Gitu. Bagus. Teman-teman kalau mau nyari analisa fundamentalnya, newsnya itu otomatis teman-teman. Jadi saya bukain ya. Ini terakhir ya. Habis gini kita selesai ya. Karena mau open market US setengah 10. Semoga diskon ya bro ya. Nah itu. Kayak kemarin gue habis apa? Nggak kemarin banget sih, bulan lalu sih. Ada tuh satu saham diskon gede langsung gue beli bro di US. Apaan? Sama apa tuh? Tapi perusahaannya bukan perusahaan US, itu bro Alibaba. Ini disclaimer ya, Oh, ini cuma ngasih tahu aja kalau Iya, saya iya. beli, bukan ngajak ya. Semua disclaimer ya teman-teman ya. Nah, ini cuman grafiknya cuman sesederhana ini teman-teman, karena ya teman-teman nggak butuh lah candlestick nggak butuh lah. Yang kita butuh cuman harganya seperti ini. Nah, kalau scroll ke bawah tuh, kalau scroll ke bawah ada newsnya teman-teman. Nih news nggak kelihatan ya, news. Nah, tuh ada newsnya. Kok kepencet? Ya, ada newsnya. Jadi teman-teman search saham apa gitu, ada newsnya langsung yang berhubungan dengan saham tersebut. Nah, tapi aku nggak bisa bahasa Inggris. Ada yang namanya Google Translate. Jadi teman-teman, kalau memang niat, oh ini kok headline-nya kelihatannya bagus ya, masukkan, copy paste ke Google Translate bisa. Gitu ya, kalau mau lihat fundamentalnya apa yang sedang terjadi. Gitu teman-teman. Kamu mau mobil listrik, electric vehicle apa? Simpan Belum apa? bro, Ya? belum bro. Oh, Belum ada yang menarik harganya. belum ada yang menarik. Kan kayak aku bilang kan, nunggu diskon. Ya, kodenya apa bang? Kode apa nih? Kode apa nih? Miftahul Huda. Kode apa? Kode Kode nuklir. kode apa nih? Kode ini cheat. Game Shark. Game Shark. Kode apa nih? Kode Game Shark ya, kita sudah ketahuan tuanya, Re. Ya, jadi gitu ya teman-teman ya. Oke, buat yang mau investing di saham Amerika, kita saranin pakai GoTrade karena kita berdua juga pakai gitu loh. Jadi kalau teman-teman mau nanya-nanya, boleh tanya-tanya ke kita, ke Instagram masing-masing, ke Mindset Duit juga ya, di-follow juga ya, Mindset Duit itu punya saya. Nah, kalian bisa start from 150.000, beli sahamnya bisa fractional, $1 aja bisa. Jadi sudah tidak ada alasan, Min aku nggak punya uang. Nggak mungkin, saya tidak percaya. Ya, 150.000 men, nabung sehari 5.000 aja dapat tuh sebulan, bener nggak? Betul, Ya kan? betul. Kalau sudah kekumpul 150.000, silakan dibelikan saham-saham yang favoritnya teman-teman. Boleh beli saham Apple, Google, Facebook, terserah. Saran saya teman-teman ya, cari yang sahamnya murah. Dalam tanda kutip murah ya, karena apa? Sebaiknya teman-teman fokus ke satu saham dulu. Memang sih kita bisa beli masing-masing itu dengan $1. Tapi alangkah baiknya kalau teman-teman itu fokus ke satu saham, cicil di sana, setidaknya punya satu share, satu lembar, gitu ya. Kenapa? Karena kalau pas bagi dividen juga dapat teman-teman, gitu. Soal pajaknya gimana? Ya soal pajaknya nanti masing-masing, nggak mereka regulasinya nggak ya bro ya, nggak terlalu gimana. Kalau kita Indonesian citizen nanti pelaporannya ke masing-masing kita. Gitu teman-teman ya, silakan. Nah, kalau mau join ke GoTrade ini ada sistemnya waiting list teman-teman. Jadi kayak apa itu yang klub-klub itu loh, clubhouse ya. Ada clubhouse. Jadi kalau teman-teman nggak ada yang invite, itu akan masuk ke waiting list. Iya, waiting list nggak tahu nunggunya berapa lama nggak tahu. Nah, daripada harap-harap cemas, galau, teman-teman bisa masukkan kode referral dari invitation masing-masing kita. Ya, ada di Erbona Cafe, ada di
tips investasi, silakan masukkan, sama aja kok, itu sama aja, Dan nggak ada bedanya ya. kalau nggak salah kan bisa lewat link juga ya bro ya, link ya kan, Oh iya tinggal klik. bener, Oh, lewat link juga bisa, teman-teman, itu lebih praktis. mm-mm. Jadi nanti teman-teman langsung ke Link apa bio. namanya, link bionya Erbona Cafe atau tips investasi sama-sama. Kalau mau investing di saham US. Kapan lagi nih kita bisa investasi, kita bisa beli saham Apple 15.000? Kalau dulu kalau dulu Apple saya waktu masih beli itu sekitar 250-an, Bro. Jadi Dolar. 3 jutaan. Iya, 3 Hmm. jutaan satu saham. Sekarang sudah nggak ada alasan lagi. Kalau dulu aku nggak bisa investasi saham US, kenapa mahal? Oke, kita bisa terima alasannya. Kalau sekarang sudah no other reason ya, tidak ada alasan lagi. Kalian, pilihan ada di tangan kalian. Kalian kalau mau mulai perjalanan investasi, ayo kita investasi bareng-bareng. Kalau mau tunda-tunda, silakan. Tapi tanggung sendiri akibatnya ya. Karena gini ya, sekali kalian merasakan manfaat dari investasi ya, kalian melihat perkembangan uang kalian di akun kalian sendiri itu berkembang tanpa kalian ngapa-ngapain, itu jadi nagih loh. Bener ya bro ya? Hmm. Hmm. Jadi nagih loh. Dulunya sebelum saya investasi, ketika saya dapat dari side income gitu ya, obyekan gitu ya, tak belikan apa, gitar, piano, saya hobinya musik soalnya, tak belikan macam-macam lah. Sekarang begitu saya dapat dari ini side hustle, langsung masukin ke sini, langsung masukin ke sini. Kenapa? Soalnya kalau kita masukin ke akun investasi kita, akun kita bisa berkembang tanpa kita harus ngapa-ngapain. Setuju ya bro ya? Betul. Dan Betul. konsisten ya kan, jangan jangan cuma Konsisten. jangan cuma sebulan 150.000. awal, 2 bulan awal gitu kan, tapi bulan ketiga udahlah nggak usah dilanjutin lah, ntar duitnya nambah sendiri gitu ya, nggak kayak gitu. Yang namanya duit investasi kita kan ya dari income kita disisihin buat investasi gitu kan, konsisten. Karena Konsisten, kita benar. nggak akan pernah bisa mencapai yang tanda kutip financial freedom kalau kita cuma nabungnya kayak misalnya tadi dibilang misalnya cuma 100.000 gitu kan, ya nggak bakal tercapai financial freedom. Tapi kalau terus kita tingkatin gitu kan, kayak awalnya 100, terus income kita meningkat, kita masukin juga meningkat gitu kan, income kita meningkat misalnya 2 kali lipat, masukin jadi 200 gitu kan, income kita meningkat 2 kali lipat lagi, masukin jadi 400, dan seterusnya gitu. Jangan Yes, cuma benar yang cuma banget. semangat di awal doang, tapi konsisten. Konsisten. Ya, begitu ya teman-teman ya. Jadi investasi tidak harus nunggu kita punya uang berlebih-lebih ya. Start from 15.000 rupiah. Boleh. Mister, saya enggak punya uang, saya punya uang saku aja. Enggak apa-apa. Ya, Hmm, 15.000 rupiah per bulan itu jauh lebih baik daripada kamu enggak investasi sama sekali. Kenapa? betul, Kita lagi bangun habit. Kita betul. bangun habit, ketika nanti siapa tahu ya kita diterima kerja atau kita naik jabatan atau apa, kita punya uang lebih, kita sudah terbiasa dengan habit kita tinggal melakukan apa yang sudah kita lakukan karena kita sudah Betul. disiplin mulai sekarang. Jadi kapan Re? Saat investasi yang terbaik kedua, Saat yang pertama investasi terbaik kedua hari ini. Saat hari ini investasi, dong. iya hari ini itu yang kedua. Tapi saat investasi yang terbaik, yang benar-benar terbaik itu kemarin, bro. Makanya, Bukan makanya 10 tahun yang karena lalu ya. kemarin udah lewat. Sekarang jangan ditunda lagi. Jangan tunda lagi benar. Ya, investasi yang terbaik itu kalau menurut saya 10 tahun yang lalu, Bro. Iya, ketika Apple masih 30 dolar ya. Investasi terbaik yang kedua sekarang. mm-mm. Bisa kok, daftar malam ini pun juga bisa. Jangan tunda-tunda lagi ya teman-teman ya. Kalau nggak sekarang ya kapan lagi. Kalau bukan kita ya siapa lagi. Gitu Anjay. ya, karena financial freedom ya, karena masa depan kita itu Kita yang bukan pegang terletak, sendiri. yes, bukan terletak di kantor yang kamu kerja sekarang, bukan perusahaan yang kalian layani sekarang, bukan orang tua yang kalian tumpangi sekarang, bukan, tapi kita sendiri. Benar ya bro ya? Betul, kita yang menentukan. Yes, benar banget. Kita yang menentukan. Jadi saran kita berdua, saya
mulai investasi tahun 2014 ketika saya umur 29 tahun. Apakah itu terlambat? No, tidak terlambat. Saya waktu itu umur 20, sekarang 36 ya. Dulu 29 mulai. Sebenarnya kalau saya bisa mulai lebih muda lagi, net worth saya pasti mungkin sudah 2 kali lipat dari ini. Tapi karena saya nggak nunda, saya sudah mulai menikmati buahnya, meskipun buahnya tetap saya investasikan lagi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sarankan kita berdua encourage, ayo mulai sekarang atau besok lah, atau ya secepatnya gitu ya. Bingung Mister S&P 500. Ya itu kalau, tapi disclaimer on tetap ya. Tapi kalau memang bingung, beli semua 500 saham di Amerika berupa ETF. SPY, anunya teman-teman, SPY. Baca Indonesianya SPY. Kalau mau teman-teman searching di Google. Spy. I spy with my little eye. Ya, gitu. Ya, oke, thank you very much teman-teman. Mungkin Bro Ray ada closing statement mungkin apa? Silakan. Udah sih cukup. Cukup ya. Doa saya sih buat teman-teman, semoga teman-teman investasinya bisa lancar gitu kan, dan juga jangan apa istilahnya ya, jangan takut buat berinvestasi, karena kalau kita nggak pernah berinvestasi ya emang sih duit kita misalnya kita simpan di bawah bantal gitu kan, duit kita emang nominalnya segitu aja, tapi apa yang bisa kita beli dengan uang itu akan semakin sedikit seiring berjalannya waktu karena adanya inflasi gitu. Makanya ya emang investasi berisiko, tapi lebih berisiko adalah dengan tidak berinvestasi sama sekali. Dengan tidak berinvestasi sama sekali itu jauh lebih berisiko, karena bayangin gitu kan, pasti, duit ya. Iya, duit kita itu udah kepastian loh, duit kita seiring berjalannya waktu akan semakin nggak berharga, semakin sedikit lah yang bisa kita beli dengan duit kita. Oleh karenanya kita harus berani ambil resiko, tapi kita harus ambil resiko yang terukur gitu kan. Makanya itulah kenapa saya menyarankan juga buat teman-teman kalau bisa belajar dulu sebelum berinvestasi supaya resikonya bisa diminimalkan. Jangan ujuk-ujuk gitu kan, benar-benar buta sama sekali terus langsung 100 juta masukin ke tadi misalnya saham apa, Apple gitu, saham Tesla segala macem. Jangan. Karena kalau kayak gitu itu sama aja kayak kita jalan di jalan raya tapi sambil nutup mata gitu. Ya resikonya apa? Ketabrak gitu kan. Makanya jangan kayak gitu. Kita usahain kita buka dulu tutup mata gitu kan dengan belajar. Gitu. Ya, setuju sekali. Jadi sambil belajar, sambil mempraktekkan teman-teman. Mulai dari 100.000, 150.000, 200.000, it's okay. Ya, it's okay. Jadi jangan, oh kalau gitu saya tak belajar dulu ya. Oh investasinya nanti aja kalau sudah pinter. Terlambat. Ya, habitnya belum terbentuk, mindsetnya belum terbentuk. Karena kan pelajaran terbaik kan dari pengalaman kan, bro. Bener, seperti bermain musik. Ya, cara belajar musik yang baik gimana? Ya dimainkan aja, sering-sering gitu ya, sering-sering pantau harganya mungkin, atau bukan untuk ngecek portfolio ya, untuk fundamental. Dan lagian, bro. Nanti secara ajaib, ya, secara ajaib, teman-teman yang investasi di saham US pasti lancar bahasa Inggris. Ada amin ya, teman-teman? Betul. Loh, nggak ada yang ngomong amin, nggak ada yang mengamini ya. Amin. Nah, ya, teman-teman, Min, aku nggak bisa bahasa Inggris. Loh, ini justru saatnya Anda belajar bahasa Inggris, dapat duit, bahasa Inggris lancar. Buka apa namanya, account di LinkedIn ya. Nanti bisa di-hire sama orang luar ya. Oke, thank you very much teman-teman. Nggak kerasa ya, yang seharusnya amin ini loh. Ada yang komentar amin ya. Nggak kerasa nih 1,5 jam bersama kalian. Oke, kayaknya next week kita mau bikin live lagi, bro. Terserah ya, nanti kita lihat aja ya. Kalau teman-teman memang ada request, Min, Mister, aku kepingin lebih tahu tentang apa namanya, indeks investing, Mister. Nggak apa-apa, nanti request aja, send DM aja, nanti disampaikan ke kita kok. Oh ya, satu lagi, 1 menit ya. Lebih. Harus maksudnya? Oh iya harus.
ditunggu. Nah, gini dong, kasih komentar dong. Jadi kita nggak cuman merasa Iya. nggak kayak kalau Kayak berdua ngomong gini berdua kayak doang kita ya. kayak pacaran kita ya. Gini Rey, jadi di Amerika itu juga ada stock rally. Di Indonesia juga ada nggak ya? Stock Apa tuh rally. maksudnya? Stock rally. Jadi maksudnya saham-saham tertentu itu kecenderungannya naik terus, rally, rally. Ada juga, ada juga. Ada juga ya. Nah, kalau di Amerika itu yang paling dekat ya Thanksgiving. Tahu ya Thanksgiving ya? Thanksgiving itu lebarannya orang Amerika. Kalau di sini kan perayaan yang paling gede kan Lebaran ya. Lebaran memang untuk orang Muslim sebenarnya. Cuman kita semua merayakan kan, walaupun nggak Muslim, kita juga belanja banyak diskonan. Sama-sama Kita libur juga makan kan? sama-sama libur, sama-sama pulang kampung sebelum PPKM ya, sebelum Corona, menikmati diskon apa segala macam, dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Kalau di Amerika, lebarannya namanya Thanksgiving, yaitu tanggal, saya nggak tahu tanggalnya, pokoknya hari Kamis, minggu keempat, bulan November. Kayaknya, ini Kamis ya, kayaknya minggu depan deh. Ya. Sekarang minggu kedua berarti ya, ketiga ya? Kedua nih kalau nggak salah. Tuh. November ya. Keempat bro, ketiga bro sekarang bro, 18. Oh, ketiga ya? Tiga ya? Yes, berarti tanggal 25. Oh, iya. Nah, sorry ya, agak 5 menit ya teman-teman ya, 5 menit ya. Jangan ditinggal dulu. Ini ilmu nih. Nah, bro, kamu kalau lebaran ngapain, bro? Kembaran Sebelum corona. Ini biasa sudah ke after corona tempat, di sana. ke tempat keluarga, ya kan? Oke, sorry. Sebelum lebaran biasanya dapat apa, bro? Oh, kalau pas kerja kan kita dapat THR kan. Ya, dapat THR. Dibelanjain nggak, bro? Nah, kalau gue sih biasanya gue investasiin. Oh, sebelum berinvestasi. Kan ada yang Belum diinvestasiin, investasi, ada belum kerja, alokasi bro. untuk ya, jadi intinya gini ya. Dapat THR, beli baju minimal, benar kan? Belanja emas, belanja apa ya? Handphone, banyak diskonan kan? Nah, di Amerika juga gitu teman-teman, Thanksgiving. Thanksgiving itu perayaan, saya nggak tahu ya perayaan apa, dari culture apa, pokoknya mereka semua merayakan, makan kalkun. Nah, karena bertepatan di bulan November, dekat dengan akhir tahun, dekat dengan Christmas, Natalan. Sorry. Nah, jadi mereka itu belanjanya dirapel, teman-teman. Belanjanya borongan. Jadi dari Minum dulu, bro. aku nggak bisa reach air, Nah, jadi mereka belanjanya ya di Thanksgiving itu di supermarket. Nah, supermarket yang gede di sana apa nih? Yang kebayang aja deh. Walmart. Satunya. Costco. Kalau aku lebih ke ya itu. Ya, yang nyebutin kamu ya, bukan aku ya. Nah, nah Kan jadi cuma kasih tahu doang supermarketnya apa kan? Nah, jadi teman-teman boleh cek ya, jangan sekarang. Habis IG Live ini berakhir, nanti dari tahun ke tahun coba di bulan-bulan November supermarket itu harga sahamnya gimana. Nomor 1 itu ya. Nah, kalau orang Amerika dikira-kira aja teman-teman, bayarnya pakai uang kertas atau pakai apa kira-kira? Atau pakai GoPay atau pakai ShopeePay? Kira-kira pakai apa? Kredit sih kayaknya. Nah. Kira-kira aja kan, kita lihat di film apa namanya Home Alone gitu kan, pakai kredit cardnya papanya kan. Nah, jadul banget bro. biasanya kita umurnya ya. Biasanya ada logo apa tuh di sana? Yang warna biru sama warna merah sama orange. Apa? Mastercard atau Visa? Nah, tuh kan, ya. Transaksinya naik enggak tuh? Naik pasti. Coba dicek juga saham-saham itu. Nah, ya, kedua saham-saham kategori saham tersebut cek di bulan-bulan November. Naiknya seberapa? Itu Thanksgiving, hari Kamis. Besoknya ada apa, bro? Black Friday. Black Friday itu apaan sih? Hari belanja. Diskon hari diskon belanja. Kayak bonus lah di sini lah. Bedanya dia
offline ya. Ada Hmm. lagi Harbollasnya. Nah, masih lagi tetap ya. Jadi masih ada kemungkinan lagi rally-nya. Nah, terus itu Sabtu, Jumat. Jumat kan? Sabtu, Minggu di rumah, tidur. Seninnya ada apa, Bro? Harbollasnya Senin, Cyber Oh, Day. oh cyber. Ah, iya. Cyber Monday ya. Mm-mm. Iya, jadi eh Harbollasnya Amerika. Kemarin lu sempet ini enggak? 11-11. Apa tuh? Sempet apa? Alibaba kan? Single Day. Oh, iya. Dan gue memanfaatkan promonya juga sih. Kan sebagai investor kita kan mindsetnya udah tertanam kan, beli pada saat murah gitu kan. Mau apapun Nah, itu gitu kan, itu. mau saham, mau baju, mau sepatu, mau komputer, laptop gitu kan, beli pada saat murah gitu kan. Saat mindset kita udah tertanam seperti itu, otomatis apapun yang kita beli pas murah jadinya gitu kan. Pas murah. Benar. Ya, 11-11 kemarin teman-teman di Amerika itu jauh melebihi Black Friday tahun kemarin. Saya nggak tahu nanti Black Friday-nya tahun ini kayak apa, Cyber Monday-nya kayak apa, ya. Yang jelas saya sudah siapkan pelurunya dalam tanda kutip supaya nggak kelewatan lagi ya. Oke, gitu aja sih teman-teman. Itu stok rally Thanksgiving. Nanti Desember ada Santa Claus dan lain-lainnya. Jadi kalau kalian penasaran sama saham US, pantengin tuh tips investasi sama Bonakapvi. Thank you very much. Ada 44 watcher di sini. Terima kasih sudah bergabung di 90 menit lebih. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. Dan thank you very Thank you. much. See you next Sampai time. ketemu. See you. Ketemu.